Assalamualaikum. Halo teman-teman, welcome zurück di channel Lisha Diary. Teman-teman, aku senang banget kalau kalian sudah nonton seri sebelumnya, berarti kita sudah berhasil menamatkan seluruh rangkuman grammar A1. Nah, kalian hebat banget. Dan sekarang saatnya untuk level up. Sekarang kita udah selesai A2 dan ini halaman gramatik di Network Noi A2 juga di bagian akhir. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas grammar A2 dari buku Network Noi A2 di bagian akhir, dan kita akan bahas satu persatu per halaman supaya lebih mudah gitu ya. Semoga dengan penjelasan super detail ini kalian makin semangat belajar bahasa Jermannya dan mudah dipahami, dan semoga videonya bermanfaat. Oke, jadi hari ini kita akan mulai dari halaman pertama, rangkumannya itu halaman 154. Nah, halaman pertama ini isinya adalah review kilat dari pendalaman A1, kalimat dasar A1, dan di review ulang karena ini merupakan pondasi dari A1 dan A2 gitu ya. Jadi anggap video ini sebagai review ulang dari A1 gitu ya, sampai nanti ada level A2-nya gitu di bawah-bawahnya, di gramatik bawahnya. Oke, kita review ulang dulu. Jadi Aussagesätze di sini adalah kalimat pernyataan gitu ya. Kalimat pernyataan. Jadi teman-teman coba bayangkan kalimat bahasa Jerman itu seperti sebuah kerajaan. Di kerajaan itu rajanya cuma satu dan kekuasaannya absolut, yaitu kata kerja yang terkonjugasi. Dan sang raja ini punya satu aturan yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu selalu ada di posisi kedua gitu. Nah, jadi seperti apa sih? Jadi sebenarnya aturan emasnya selalu dalam posisi kedua nih, kata kerja yang terkonjugasi. Oke, kita lihat bagaimana aturan ini bekerja dalam berbagai situasi. Yang pertama, skenario 1, yaitu kalimat standarnya subjek itu di posisi pertama. Lihat baris pertama, di sini ada kata Niklas wohnt in Hamburg. Niklas tinggal di Hamburg. Niklasnya itu kan subjek yang melakukan, wohnt itu sang raja atau kata kerja yang selalu ada di posisi kedua, dan sisa kalimatnya in Hamburg di kalimat keterangan gitu ya. Dan skenario kedua, kalimat dengan keterangan di depan atau inversi. Jadi dibalik. Sekarang lihat baris kedua, morgens is Lina Musli. Di sini kita mau menonjolkan keterangan waktu, yaitu morgens. Jadi morgens kita taruh di posisi pertama. Nah, sang rajanya, kata kerjanya selalu ada di posisi kedua, tidak bergeser gitu. Lalu siapa yang harus mengalah? Yaitu si subjeknya, si Lina pindah ke posisi ketiga dan tepat setelah kata kerja gitu ya. Baru keterangannya makan apa? Makan musli gitu. Nah, contoh tambahannya dari aku biar kalian makin paham. Ya, contohnya misalkan ich fahre morgen nach Berlin. Ich fahre morgen nach Berlin. Aku pergi besok ke Berlin gitu ya. Nah, itu kalimat standar teman-teman. Nah, kalau kita mau menonjolkan kata besoknya, jadi ada morgen dulu. Morgen fahre ich nach Berlin. Jadi tetap posisi kedua si fahre-nya ini, yaitu kata kerjanya. Oke, skenario ketiga yaitu kalimat kompleks dengan Satzklammer atau kurung kalimat. Nah, aturan posisi kedua ini juga berlaku untuk kalimat yang lebih rumit yang menggunakan Satzklammer. Lihat di baris wir können nicht ins Kino gehen. Wir-nya ini kan subjek. Terus konennya ini namanya modal verb teman-teman. Dia adalah wakil raja yang dikonjugasi, jadi dia yang duduk di tahta posisi nomor 2. Nah, bagian akhir atau Satzende itu adalah gen, kata kerja utama dalam bentuk infinitif dilempar ke bagian akhir. Nah, lalu contoh lainnya yang pakai kompleks Satzklammer atau kurung kalimat yaitu wir holen Sofia ab. Nah, kita lihat ya di sini posisi kedua itu Holland. Holland bagian utama dari kata kerja pisah abholen gitu. Nah, up-nya berakhir lari ke belakang gitu ya. Lalu kita lihat lagi yang bagian ini. Claudia
ist zur Arbeit gefahren. Itu pakai ada kata ist dan juga gefahren. Gefahrennya itu berada di bagian akhir karena ini bentuk partisip zwei, sama bagian ini juga Daniel hat 6 Stunden gelernt, itu juga sama, gelernya ini partisip zwei, jadi lempar ke ujung gitu. Nah, kesimpulan bagian 1, apapun bentuk kalimat pernyataannya, mau simple atau kompleks, biasanya subjek di depan atau keterangan di depan nih, yang ini di depan gitu ya. Lalu di kata kerjanya yang terkonjugasi selalu ada di posisi kedua gitu. Jadi seperti itu penjelasannya untuk yang bagian pertama. Sekarang kita lanjut di bagian V-Fragen. Bayangkan kata tanya itu V itu ya, welche, when, wann, was, wo, dan lain-lain. Ini adalah sebuah duta besar dari kerajaan lain. Dalam diplomasi, duta besar selalu diberi tempat terhormat di posisi pertama, teman-teman. Jadi setelah duta besar menyampaikan maksudnya, siapa yang akan merespon pertama kali? Tentu saja sang rajanya gitu. Jadi aturannya gini ya, lebih mudahnya. Si W ini di posisi pertama gitu. Lalu diikuti langsung oleh si kata kerja di posisi kedua. Nah, mari kita lihat analisis contoh-contohnya di sini. Wie heißen Sie? Bagaimana Anda dipanggil atau siapa nama Anda? V itu kan kayak duta besarnya, itu bagaimana? Heißen itu sang rajanya, selalu di posisi kedua gitu. Dan posisi tiganya subjeknya gitu. Terus welche Sprachen sprichst du? Bahasa mana yang kamu bicarakan? Di sini duta besarnya sebenarnya nggak ada karena ini welche Sprachen itu dihitung sebagai satu kesatuan di posisi nomor 1. Tapi aturannya tetap sama. Setelah itu langsung ada di posisi kedua itu si sang raja atau kata kerjanya yang ininya pakai kata kerja terkonjugasi karena ini du jadi sprichst du gitu. Lalu ada lagi contohnya wann kannst du kommen. Ini contoh dengan modal verb. Wann duta besarnya itu kayak kapan, lalu kannst itu wakil rajanya, modal verb yang merespon. Du itu ya sisanya kalimat seperti biasa, subjek dan lainnya gitu keterangannya. Kommen dilempar ke ujung gitu. Nah, kesimpulan bagian 2 untuk V-Fragen polanya kaku dan tidak bisa diubah. V-word nih ya di bagian posisi 1, verbnya selalu ada di posisi kedua, subjeknya atau yang lainnya itu di posisi ketiga nih. Di bagian akhir Absatzende juga biasanya ada infinitif, partisip zwei, oder prefix, dan subjek biasanya selalu ada setelah kata kerja teman-teman gitu ya. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Di sini kita akan bahas ya nine fragen. Di sini kita cerita lagi tentang pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak. Jadi untuk posisi pertamanya ini bukan tentang sang raja lagi. Jadi aturannya tetap ada kata sang raja yaitu kata kerja gitu ya. Tapi kata kerjanya merebuti posisi 1 nih gitu, dan subjek terpaksa mundur ke posisi kedua gitu. Nah, kita lihat buktinya di sini gehen wir ins Kino, apakah kita pergi ke bioskop. Gehen kata kerjanya itu ada di posisi pertama, wir subjek ada di posisi kedua gitu. Lalu ada contoh lagi di sini, haben Sie Frau Petrovic angerufen? Apakah Anda sudah menelpon Nyonya Petrovic? Ini contoh kalimat perfect. Haben kata kerja bantu yang terkonjugasi, dia yang ada di posisi pertama, posisi keduanya subjeknya, bagian partisip suainya angerufen tetap di ujung kalimat gitu. Contoh tambahan dari aku, du sprichst gut Deutsch. Ini pernyataan. Ini pernyataan dulu ya. Kita bikin du sprichst gut Deutsch. Lalu dibalik jadi pertanyaan karena ini kan tentang ya oder nein fragen. Jadi bisa sprichst du gut Deutsch.
Apakah kamu berbicara bahasa Jerman dengan baik gitu? Contoh lain, muss ihr heute arbeiten? Apakah kalian harus bekerja hari ini? Seperti itu. Bagian terakhir di sini ada kata imperatif Sätze. Ini halaman ini ada terakhirnya imperatif Sätze atau kalimat perintah. Nah, jadi kalau kalimat perintah, bayangkan sang rajanya sedang mengeluarkan titah atau perintah langsung gitu. Titah itu harus langsung ke intinya. Jadi aturannya sama seperti sebelumnya, sebelum ini, yaitu kata kerjanya langsung diucapkan di posisi pertama nih, tuh gitu. Trinken Sie viel Wasser, minumlah Anda banyak air. Nah, ini kan formal untuk kata si gitu ya. Kata kerja trinkennya ada di depan. Geh früh ins bed, pergilah tidur lebih awal. Ini informal karena untuk do gitu ya. Kata kerjanya geh di depan. Do-nya tidak perlu disebutkan karena sudah jelas siapa yang diperintah gitu. Terus bitte auf, berdirilah gitu ya artinya. Nah, ini titah informal juga untuk kata iya, kalian, kata kerja step di depan gitu ya. Subjek ianya juga dihilangkan di situ. Nah, kesimpulannya struktur kalimat Jerman itu sangat logis dan berpola. Kuncinya hanya satu, perhatikan di mana posisi sang raja atau kata kerja yang terkonjugasi. Apakah dia di posisi 2 atau di posisi 1 gitu ya. Nah, kalau kalian sudah menguasai ini, kalian menguasai 80% dari tata bahasa Jerman dasar. Nah, itu dia. Kita udah selesai untuk halaman 154. Oh, ini maksudnya 152 kalau di buku Network Noe A2-nya di bagian akhir. Jadi tentang review ulang A1 gitu. Atau kalian bisa lihat video sebelumnya tentang gramatik ini, grammar ini A1 gitu. Aku harap penjelasan super detail ini bisa bikin kalian makin mantap dan percaya diri. Kalau ada hal yang masih kalian ragu, kalian bisa tanya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa terbantu, subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan part 2 dari seri A2 bedah gramatik ini. Vielen Dank für Zusawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.